92,4 FM Radioku Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Buya, izin bertanya, apa fungsi masjid zaman sahabat dan dengan zaman kini? Karena di zaman sekarang banyak larangan di masjid, dilarang itikaf, istirahat musafir, kadang dikunci hingga tidur dan ngobrol atas nama kehormatan masjid. Tapi saat pembangunannya minta sana sini ke jamaah. Mohon jawabannya, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Fungsi masjid pada zaman dulu adalah dimulai dari tempat menuntut ilmu dan tumbuhnya bermacam-macam aktivitas. Dulu nggak ada pondok pesantren, nggak ada kampus, nggak ada sekolah madrasah. Semuanya tumplek-blek di masjid, belajar di masjid, ngaji di masjid, sholat di masjid. Seperti itu. Kemudian bersamanya berjalannya waktu, manusia semakin banyak dan perlu juga aturannya lebih rapi. Ada dipisah, ada pondok, ada sekolah, kemudian ada masjid. Itu bukan sesuatu yang terlarang. Kemudian ke belakang lagi sampai ada peraturan masjid, nggak boleh tidur di masjid dan sebagainya. Itu bukan larangan sesungguhnya, bukan larangan syar'i, tapi hanya peraturan masjid karena mungkin selama ini ada orang tidur di masjid semaunya, buang sampah, dan sebagainya. Ini kan itu hanya peraturan, jadi nggak ada masalah. Cuman kami himbau kepada pengurus masjid, ya peraturan yang masuk akal deh. Jangan semuanya haram, itu haram begini, haram begitu, haram begini, misalnya, bingung lah. Jadi masjid itu ada peraturan begitu sah-sah saja demi ketertiban masjid di hari ini. Sampai kadang masjid itu adalah jam 8 malam sudah dikunci. Ada orang mengutuk marah-marah. Pernah dibuka sekali itu jamnya langsung ganti hilang maksudnya. Jamnya hilang, sound hilang. Ya, ini kan umat Nabi Muhammad sendiri yang merusak, sehingga sebagian masjid punya peraturan. Nah, maksud kami apa? Yang legowo sajalah. Jangan, Anda tidak usah marah dengan peraturan begitu. Dia yang ngurusi masjid, Anda tidak pernah ngurusi, maka Anda tenang saja. Dia yang ngurusi masjid sumpek, pel lagi, kotor lagi, ini lagi, eces lagi nih, karpet masjid, nggak enak kesan jamaah, macam-macam. Sudah bilang jangan tidur di situ. Nah, itu yang ngurusi masjid itu repot. Anda yang tidak ngurusi jangan ikut ribut. Kalau Anda ingin ngusulkan, ya dia yang tahu. Cuman pengurus masjid tolong jangan berlebihan deh. Justru masjid jadikan tempat yang nyaman. Jadi kalau memang Anda udah sering berdatang untuk tidur, siapkan bagian sana untuk tidur, jangan di sini. Justru di sana yang enak. Di samping ada dispenser, ada kopinya malahan. Gitu. Jadi tolong jangan persulit urusan masjid, jangan merepotkan. Tapi di sisi lain Anda jangan baper di saat melihat masjid punya aturan, karena dia punya pengalaman sendiri-sendiri yang kadang-kadang memang bikin kesel juga. Jam hilang segala macam, itu aja kejadian. Masya Allah, tidur seenaknya sendiri, ngompol segala, Masya Allah. Jadi jangan Anda gampang baper, marah-marah kepada pengurus masjid yang semacam itu. Tapi di sisi lain kami himbau kepada pengurus masjid, tolonglah yang bijak ya. Jangan-jangan orang itu memang betul perlu ditolong. Jangan gara peraturan masjid lalu dimarahi betul. Nggak boleh, harga mati. Hendak dia orang sakit, dia jalan sudah nggak kuat, pengen baring sebentar, masa nggak boleh? Ya jangan kaku-kaku dong Anda ngurusi masjid. Kalau perlu, Bapak tinggal di sini nggak apa-apa, saya belikan nasi bungkus ntar ya. Itu malahan nggak boleh makan di sini. Orang sakit dia nggak boleh makan di masjid. Jadi tolonglah pengurus masjid yang bijak deh, yang semuanya, yang komentari kalau dia hatinya kotor dengan marah-marah, yang ngurus masjid dengan kesombongan marah-marah. Tapi kalau ngurusi dengan enak, indah, hatinya baik, indah. Biarpun dia peraturan, melihat orang sakit, sambut, disiapkan, nggak harus masjid, ditidurkan tempat yang baik. Termasuk diantaranya, kalau melihat peraturan masjid begitu, ya nyantai aja dong, jangan Anda marah-marah. Anda tidak pernah jadi pengurus masjid. Mungkin masjid kalau Anda yang ngurusi bubar, berantakan, kotor. Jadi Anda harus tahu posisi Anda masing-masing supaya tidak gampang nyalain orang lain, itu saja. Baik. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.